Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 82. Kemudian Sontani menjadi kecewa. Sangat kecewa, ketika Wanamerta berkata, "Sontani, dari manakah kau dapatkan barang-barang itu?" "Aku telah bekerja keras selama ini, Kiai," jawab Sontani terbata-bata. "Aku juga bekerja keras selama ini. Bantaran juga, Penjawi, Sendang Papat, Jaladri dan orang-orang lain. Tetapi mereka tidak dapat, jangankan benda-benda serupa itu, sebagian kecil pun tak dimilikinya," berkata Wanamerta. Sontani menjadi bingung. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan. Dalam kebingungan itu terdengarlah Wanamerta berkata, "Sontani, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberianmu itu." Wanamerta berhenti sejenak, sedang Sontani menengadahkan wajahnya. Tetapi Wanamerta meneruskan, "Namun sayang, aku tak dapat menerimanya. Serahkanlah barang-barang itu kembali kepada asalnya. Bukankah kau dapat membeli barang-barang itu karena kau menjabat bahu lemah abang? Karena kau memeras rakyat lemah abang untuk kepentinganmu dan kepentingan Lembu Sora? Bukankah kau dapatkan barang-barang itu karena rakyatmu kelaparan? Nah Sontani, kalau kamu ingin menebus kesalahanmu, setidak-tidaknya mengurangi, kembalikan barang-barang itu kepada mereka yang berhak. Tidak kepadaku. Tidak kepada cucu Arya Salaka." Sontani menjadi semakin bingung. Mulutnya kini benar-benar terkunci. Ia masih berjongkok pada kedua lututnya dengan gemetar, dan Wanamerta masih berdiri di pintu peringgitan. "Sontani," terdengar kembali suara Wanamerta, "ada 1000 jalan yang dapat kau tempuh untuk menyerahkan kembali barang-barangmu itu. Kau dapat membantu mereka dengan alat-alat pertanian. Kau dapat mendirikan untuk mereka gubuk-gubuk yang lebih baik, banjar-banjar desa dan tempat ibadah yang layak." Mendengar kata-kata Wanamerta itu, jantung Sontani serasa membeku dan darahnya serasa berhenti mengalir. Tetapi nafasnya satu-satu berloncatan lewat lubang-lubang hidungnya. Betapa panas udara siang ini, namun rasa-rasanya hembusan nafasnya jauh lebih panas dari panasnya udara. Tiba-tiba terdorong oleh kegelisahan yang bergelora di dalam dadanya, ia berkata putus-putus, Tetapi Kiai, bukankah Kiai memerlukan barang-barang ini?" Wanamerta menggeleng lemah, jawabnya, "Tidak, Sontani." Dalam kebingungan Sontani mendesak, "Kiai, bukankah Kiai sendiri berkata bahwa Kiai tidak pernah dapat memiliki barang-barang serupa ini meskipun Kiai bekerja keras dan membanting tulang hampir seumur hidup Kiai? Dan sekarang aku datang untuk mengantarkannya kepada Kiai. Bukankah waktu yang pendek ini akan jauh lebih berharga daripada hampir seumur hidup Kiai?" Wanamerta menarik nafas. Perlahan-lahan terdengar ia menjawab, "Sontani, kau dan aku mempunyai perbedaan kebutuhan dalam menjalani hidup ini. Aku merasa berbahagia karena aku tidak akan dapat memiliki benda-benda serupa itu. Sebab dalam kemiskinan, aku akan dapat menikmati kekayaan. Miskin akan benda-benda duniawi, tetapi aku merindukan kekayaan di hari-hari yang abadi. Sebab kekayaan duniawi melulu, tak akan ada artinya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menentukan akan datangnya masa, di mana manusia bertanggung jawab kepadanya. Sedangkan kau agaknya telah terjerumus ke dalam kekuasaan nafsu duniawi. Tetapi kau tak akan pernah merasa bahagia karenanya. Bahagia yang abadi. Kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pengabdian kepada titah yang dikasihinya, manusia. Dengan demikian hidupmu akan menjadi terasing. Terasing dari rasa kasih. Kasih antara manusia dan kasih yang dilimpahkan Tuhan kepadamu. Karena itulah maka kau semakin dalam membenamkan dirimu ke dalam timbunan benda-benda serupa itu." Sontani merasa seolah-olah terlempar ke dalam suatu keadaan yang tak dikenalnya. Hitam dan kelam. Tetapi di titik yang sangat jauh tampaklah cahaya yang terang menyorot langsung ke dalam jiwanya. Cahaya itu semakin lama menjadi semakin tenang, bahkan kemudian ia menjadi silau karenanya. Akhirnya sekali lagi ia bertiarap di hadapan kaki Wanamerta. Kali ini ia benar-benar tak dapat menahan keharuannya. Sontani, yang pernah menjabat bahu pedukuhan lemah abang, yang pernah dengan kekerasan mendesak kedudukan Kiai Bakung itu, tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Dengan kedua belah tangannya ia menutup wajahnya. Ia menjadi sangat malu karena usahanya untuk menyuap Wanamerta. Wanamerta sadar bahwa kata-katanya tepat menyentuh perasaan Sontani, maka ia meneruskan, "Sontani, pulanglah.
Bawalah benda-benda yang sama sekali tidak berarti bagiku itu. Kembalikan mereka kepada yang berhak dengan bijaksana. Cepatlah sebelum Arya Salaka datang dan melihat caramu yang sama sekali tidak disukainya itu. Ia masih terlalu muda untuk dapat berbuat seperti aku. Sontani perlahan-lahan bangkit dan duduk bersila di hadapan orang tua itu. Anak istrinya yang gelisah, memandanginya dengan penuh pertanyaan di dalam kepalanya. Ketika detak jantung Sontani telah menjadi tenang kembali, maka hatinya menjadi tenang. Tiba-tiba ia menjadi tidak takut lagi kepada Wanamerta, juga kepada Arya Salaka. Tidak takut untuk menerima dendamnya. Di dalam dadanya, kini tersimpanlah suatu tekad untuk menebus nodanya. Meskipun seandainya ia harus digantung di tengah-tengah beringin kurung. Kiai, katanya kemudian, aku akan pulang ke Lemah Abang. Aku akan coba untuk memenuhi pesan Kiai Wanamerta. Menyerahkan kembali barang-barang ini kepada yang berhak. Seterusnya, seandainya anak Mas Arya Salaka datang, dan menghendaki hukuman atas pengkhianatanku, aku tidak akan membela diri. Apapun yang akan ditimpakan atasku, akan aku jalani dengan ikhlas, meskipun seandainya aku akan dihukum mati. Wanamerta menggeleng. Jawabnya, percayalah Sontani. Darah Banyu Biru bukanlah darah yang haus akan pembalasan dendam dan pembunuh. Mungkin kau akan terbunuh oleh pedang yang bersarang di dalam dadamu, seandainya kau tetap pada pendirianmu. Tetapi kau telah menemukan jalan kembali. Kembalilah. Tuhan Maha Pengampun. Sekali lagi Sontani bersujud di hadapan Wanamerta. Tetapi Wanamerta menahannya, dan dengan ramah ia berkata, jangan bersujud kepadaku. Duduklah bersama anak dan istrimu, aku akan duduk bersama-sama dengan kalian. Tetapi Sontani menolaknya. Ia akan meninggalkan pendapat itu sebelum Arya Salaka datang seperti yang dinasihatkan oleh Wanamerta. Sehingga dengan demikian ia pun segera minta diri beserta anak istrinya yang sama sekali tidak mengerti persoalan yang bergolak di dada suaminya. Sepeninggal Sontani, kembali Wanamerta membaringkan dirinya untuk beristirahat. Terbayanglah betapa kemunduran lahir dan batin dari tanah perdikan ini. Sontani adalah salah satu dari sekitar banyak orang yang kehilangan kepribadiannya. Mungkin masih banyak orang lain yang justru lebih parah daripadanya. Ketika kemudian ia tertidur karena lelahnya, mendadak ia terbangun oleh derap kaki kuda. Cepat ia bangkit dan meloncat ke pintu. Ia masih sempat melihat seekor kuda lari dengan kencangnya memasuki halaman. Kemudian seorang pengawal meloncat turun dan langsung datang kepadanya. Dengan tergesa-gesa pengawal itu berkata, Kiai, laskar di perbatasan bergerak mendekati kota. Wanamerta tidak terkejut karenanya. Ia tahu persis, laskar Arya Salaka yang akan membantu mengamankan kota. Karena itu ia bertanya, semua? Tidak Kiai, jawab orang itu. Hanya sebagian. Kau tahu, siapa pemimpinnya? Tanya Wanamerta pula. Entahlah, jawab orang itu sambil menggeleng. Jemputlah mereka, dan bawalah mereka kemari, kata Wanamerta kemudian. Orang itu ragu sebentar, tetapi kemudian ia pun segera berangkat melakukan perintah itu. Di sepanjang jalan, hatinya diliputi oleh kecemasan, seperti pada saat ia melihat laskar Pamingit meninggalkan kota. Apakah yang akan dilakukan oleh laskar di perbatasan itu atasnya, dan atas orang-orang Banyu Biru yang lain, yang ikut serta dalam kelaskaran Lembu Sora? Ketika ia melewati gardu penjagaan kedua, 3 orang yang bertugas di gardu itu telah menghilang. Pengawal berkuda itu tahu bahwa mereka akan berusaha menyembunyikan diri mereka, karena mereka takut akan pembalasan. Dengan demikian pengawal itu menjadi semakin ragu. Dalam keraguan itu kudanya berlari terus. Maka sebelum ia mengambil keputusan, pengawal itu telah sampai di gardu pertama. Ia menjadi berlega hati ketika di gardu itu, masih dilihatnya 4 orang berjaga-jaga. Untuk meyakinkan pendiriannya, pengawal itu berhenti sejenak. Kepada orang-orang di gardu itu ia berkata, gardu kedua telah kosong. Kosong, tanya orang-orang di gardu pertama itu. Kenapa? Aku kira mereka takut, jawab pengawal berkuda itu. Takut apa? Tanya orang-orang di gardu. Kalau laskar Arya Salaka itu datang, ada kemungkinan mereka akan ditangkap dan dihukum. Juga kita semua, jawabnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berempat itu tertawa. Dengan lantang ia berkata, jangan takut. Mereka tidak akan berbuat apa-apa selama mereka masih berada di bawah pimpinan Arya Salaka.
Kau yakin? Tanya pengawal berkuda itu. Jangankan kita, orang-orang Banyu Biru. Terhadap orang Pamingit pun Arya Salaka tidak berbuat sesuatu. Pimpinan gardu ini semalam telah mengalami perlakuan yang tak disangka-sangka dari Arya Salaka. Meskipun orang itu dibawa serta, namun ia akhirnya kembali dengan selamat, justru pada saat kita telah memukul tanda bahaya untuk menangkap anak muda itu. Pengawal yang masih duduk di atas kudanya itu masih ragu-ragu juga. Ia mendatangi orang yang bercerita itu, yang tidak lain adalah Ira, dengan sorot mata yang bertanya-tanya. Sehingga terdengar Ira menjelaskan, aku menjadi jaminan bagi kalian. Kalau orang-orang yang ikut serta dalam laskar Arya Salaka itu mendendam kalian, akulah yang pertama-tama akan naik ke tiang gantungan. Orang yang bertugas untuk menjemput laskar yang semakin lama semakin dekat itu pun menjadi percaya, meskipun hatinya masih gelisah. Baiklah, katanya, mudah-mudahan katamu benar. Kemudian ia memacu kudanya kembali, ke arah kepulan debu putih di depan mereka. Kuda itu pun melemparkan debu yang putih pula, yang kemudian lenyap dihembus angin pegunungan. Semakin dekat orang berkuda itu dengan barisan yang mendatang, hatinya menjadi semakin gelisah. Ketika kudanya telah berada beberapa ratus langkah lagi, ia menghentikannya. Kembali ia menjadi ragu-ragu. Jangan-jangan orang-orang yang berada di dalam barisan itu akan bersama-sama menyerangnya dan beramai-ramai mencincangnya sebagai seorang pengkhianat. Tetapi kalau diingatnya kata-kata Ira, ia menjadi agak tenang. Demikianlah ketika barisan yang mendatang itu sudah semakin dekat, orang itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi sebagai suatu pernyataan bahwa ia tidak sedang menggenggam senjata. Di ujung barisan itu, seorang anak muda yang duduk di atas punggung kuda mengangkat tangannya pula. Melihat anak muda itu, dada pengawal itu berdesir. Ia tidak salah lagi. Pasti anak muda itulah Arya Salaka. Dengan demikian ia menjadi berdebar-debar. Di samping anak muda itu, dilihatnya seorang gadis yang juga duduk di punggung kuda. Tetapi ketika ia melihat seorang yang berjalan di belakangnya, kembali ia menjadi gelisah. Orang itu adalah Bantaran. Ketika barisan itu sudah semakin dekat lagi, meloncatlah ia turun dari kuda, dan dengan hormatnya ia membungkukkan dirinya. Arya memandang orang itu dengan seksama. Ia pun mengangguk pula. Tuan, kata pengawal itu dengan hormatnya, aku menjalankan perintah Kiai Wanamerta untuk menjemput Tuan, dan membawa Tuan ke halaman rumah Ki Ageng Lembusora. Arya menggelengkan kepalanya. Jawabnya, haruskah aku pergi ke Pamingit? Pengawal itu menjadi heran, jawabnya, tidak Tuan. Rumah Ki Ageng Lembusora di Banyu Biru. Adakah Ki Ageng Lembusora mempunyai rumah di Banyu Biru? Tanya Arya. Ada Tuan, di sebelah alun-alun, jawab pengawal itu. Ia menjadi bingung oleh pertanyaan Arya. Rumah itu adalah rumahku. Bukan rumah Ki Ageng Lembusora, jawab Arya. Berdentanglah jawaban Arya Salaka itu di telinganya. Benar, rumah itu memang milik rumah Ki Ageng Gajah Sora. Maka dengan cepatnya ia membetulkan kata-katanya, Tuan benar. Kiai Wanamerta menunggu Tuan di rumah Tuan sendiri. Apakah kau dari Laskar Paman Lembusora? Tanya Arya. Pertanyaan itu sungguh tidak menyenangkan. Tetapi itu adalah karena kesalahannya. Sebab selama ini ia memang menganggap bahwa rumah itu adalah rumah Ki Ageng Lembusora. Pengawal itu menjadi gelisah. Badannya mulai dialiri oleh keringat dingin dari punggungnya. Ternyata dalam keadaan yang sulit itu ia kurang berhati-hati. Ia merasa bahwa ia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Akhirnya ketika ia tak dapat berbuat lain maka ia pun menjawab, ya, Tuan. Suaranya gemetar. Kini ia tinggal menunggu apakah yang akan dilakukan oleh anak muda itu, atau oleh orang yang berdiri di belakangnya, atau oleh seluruh barisan itu. Mungkin mereka akan melemparinya dengan batu sampai mati, atau mungkin mengikatnya di belakang kuda itu dan menariknya sepanjang jalan. Tetapi kalau demikian, ia tidak berteriak di gardu pertama, bahwa Iralah yang pertama-tama akan naik ke tiang gantungan. Ketika untuk beberapa saat Arya Salaka masih berdiam diri, ia menjadi semakin tegang dan gelisah. Sekali-kali ia mencuri pandang ke arah wajah anak muda itu, namun ia tidak dapat mengetahuinya, apakah yang tersirat di wajahnya itu. Tiba-tiba di dalam kegelisahannya ia mendengar jawaban yang mengejutkan, bahkan hampir tak dipercayainya. Marilah. Naiklah ke punggung kudamu. Berjalanlah di depan.
Untuk sesaat ia terpaku. Dengan termangu-mangu ia memandang Arya Salaka yang masih duduk di atas kudanya dengan tenang. Ketika tampak wajah anak muda itu tanpa berkesan kemarahan, barulah ia percaya pada telinganya. Perlahan-lahan ia mendekati kudanya, dan meloncat ke atasnya. Karena getar kakinya, maka barulah loncatan kedua ia berhasil duduk di punggung kudanya. Kemudian perlahan-lahan pula ia memutar kuda itu dan berjalan mendahuluinya. Kembali barisan itu berjalan maju mendekati kota. Akhirnya mereka sampai juga di gardu pertama. Keempat penjaganya berdiri berjajar dengan tegak. Iralah yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka, sehingga meskipun dengan gemetar mereka tidak melarikan diri. Arya melihat keempat orang itu. Tetapi ia tidak berbuat sesuatu. Bahkan ia segera dapat mengenal Ira. Dengan tersenyum ia berkata, "Ira, tidakkah kau ikut Paman Lembu Sora ke Pamingit?" Ira membungkuk hormat, jawabnya, "Tidak Tuan. Aku lebih senang menunggu kedatangan Tuan di sini." "Terima kasih," jawab Arya, "agaknya Paman Lembu Sora memang tak memerlukan kau." "Aku bersenang hati kalau demikian," jawab Ira. "Tetapi kau tidak akan bersenang hati kalau itu terjadi kemarin atau lusa," sahut Arya Salaka. Ira diam. Memang ia tidak akan bersenang hati. Sebab dengan demikian berarti ia kehilangan mata pencahariannya. Sungguh lucu. Tetapi ia diam saja. Ia tidak berkata apa-apa ketika Arya menjadi bertambah jauh. Ia melihat di belakang Arya Salaka itu seorang yang baginya sangat menakutkan. Bantaran. Mudah-mudahan Bantaran pun tidak mendendamnya. Akhirnya barisan itu sampai juga di halaman rumah Kepala Perdikan Banyu Biru. Wanamerta menerima mereka dengan perasaan lega. Kalau ada apa-apa kini, ia tidak cemas lagi. Segera dipersilakannya Arya Salaka naik ke pendapa. Di samping Arya Salaka, duduk dengan wajah yang cerah, Putri Kebokanigara, Endang Widuri. Ia mendapat izin dari ayahnya untuk mengikuti anak muda itu mengantarkan laskarnya ke Banyu Biru. Kemudian Bantaran duduk bersama mereka. Sesudah mereka mengadakan pembicaraan singkat, segera Bantaran membagi pekerjaan kepada laskarnya yang berjumlah 100 orang itu. Mereka disebar di seluruh kota dengan pesan, pekerjaan mereka adalah mengamankan dan melindungi rakyat Banyu Biru. Bukan menakut-nakuti. Terhadap laskar Banyu Biru yang ditinggalkan oleh Lembu Sora, mereka harus bersikap baik. Dengan demikian mereka harus memberi kesan, bahwa kehadiran mereka benar-benar memberikan suasana baru. Suasana yang tenang, tentram dan damai. Kalian kali ini adalah tenaga-tenaga sukarela untuk membantu Ki Ageng Lembu Sora menjaga ketentraman tanah ini. Namun kalian harus menunjukkan bahwa kalian mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan kalian. Kalian harus membuktikan bahwa jiwa kalian berbeda dengan jiwa laskar Ki Ageng Lembu Sora sendiri. Junjung tinggi namamu dan nama pemimpinmu. Arya Salaka menekankan setiap kata kepada laskarnya. Ketika laskar itu mulai berpencaran, terdengarlah suara riuh hampir di seluruh jalan-jalan di dalam kota. Rakyat Banyu Biru menyambut kedatangan laskar itu dengan keriangan yang bergelora. Mereka melihat laskar yang berjalan dalam kelompok-kelompok kecil itu sebagai pelindung mereka. Kecuali laskar yang diserahkan kepada Wanamerta, yang dipimpin langsung oleh Bantaran, Arya Salaka telah menugaskan Penjawi dan Jaladri untuk pergi ke Pamingit. Mereka mendapat tugas untuk mengetahui, sampai di mana kekuatan golongan hitam. Mereka harus menyaksikan pertempuran yang terjadi antara Laskar Lembu Sora dan Laskar Hitam, dan kemudian kembali kepada Arya Salaka untuk melaporkan hasilnya. Malam itu Arya dan Endang Widuri bermalam di rumah Arya yang telah ditinggalkan hampir 6 tahun. Banyaklah yang dapat diceritakan kepada gadis itu tentang rumah ini. Ia dapat menunjukkan di mana ia pada saat itu berhasil membunuh seorang yang akan mengambil pusaka-pusaka simpanan ayahnya, namun ia sendiri terpukul dan pingsan karenanya. Ia dapat menunjukkan pula, kemana ia melarikan diri ketika tiba-tiba rumah ini diserang oleh laskar yang tak dikenalnya. Ketika ia telah berhasil membunuh salah seorang dari mereka, tiba-tiba ia dikeroyoknya. Untunglah Penjawi datang tepat pada saatnya. Widuri mendengarkan cerita itu dengan penuh minat. Ia menjadi terharu mendengarkan cerita pengalaman yang pernah dijalani oleh Arya Salaka pada umurnya yang masih sangat muda. Kalau malam ini mereka datang kembali, kata Arya Salaka, aku tak perlu berlari-lari lagi. Kau telah merasa dirimu tak terkalahkan? Sahut Widuri. Tidak, jawab Arya.
Sebab sekarang ada kau. Bukankah kalungmu itu menakutkan orang? Widuri mencibirkan bibirnya, katanya kepada Wanamerta yang duduk bersama mereka, apakah Eyang takut juga kepada kalungku ini? Wanamerta tertawa. Jawabnya, aku tidak. Sebab aku tak bermaksud jelek. Entahlah cucu Arya Salaka. Ah, tiba-tiba wajah gadis itu menjadi merah. Ia tidak tahu apa sebabnya. Sedang Arya pun tiba-tiba menundukkan wajahnya. Ketika keadaan menjadi sepi, terdengarlah di kejauhan gonggong anjing liar yang berkeliaran di lereng-lereng pegunungan. Dari selatan mengalirlah angin pegunungan membawa udara yang sejuk. Cucu Widuri, kata Wanamerta kepada gadis lincah itu, aku persilakan cucu beristirahat di ruang sebelah. Biarlah aku dan cucu Arya Salaka berjaga-jaga di sini. Widuri memang sudah ngantuk. Karena itu segera ia pun berdiri dan masuk ke ruang di dalam rumah itu. Ia sama sekali tidak takut, karena di luar berjaga-jaga Arya Salaka, Wanamerta dan Bantaran. Sedang di halaman belakang pun ada beberapa orang yang mengawal. Sementara itu di perbatasan, Mahesa Jenar, Kebokanigara, Mantingan, Wirasaba dan para pemimpin Laskar Banyu Biru yang lain sedang sibuk menyalakan api untuk mematangkan kijang hasil buruan mereka. Tidak jauh dari perapian itu, Rara Wilis bertiduran di atas rumput-rumput kering sambil menganyam angan-angan. Sekali-kali angan-angannya itu membumbung tinggi, membelit di antara bintang-bintang di langit, namun sekali-kali ia terlempar kembali ke dunianya kini. Berbaring di antara batang-batang ilalang. Di antara laskar yang bersiaga penuh untuk bertempur. Entah besok, entah lusa. Kemudian apakah sesudah pertempuran itu berakhir ia masih dapat menikmati gemerlapnya bintang di langit? Atau kalau Tuhan masih mengaruniakan umur panjang kepadanya, apakah ia masih dapat bertemu dengan Mahesa Jenar? Rara Wilis tiba-tiba tersentak karena angan-angannya sendiri. Tidak sengaja ia memandang ke perapian. Dilihatnya di antara mereka, seorang yang selama ini mengikat hatinya. Tetapi laki-laki itu tidak menoleh kepadanya. Bahkan ia masih asyik menikmati daging kijang yang kadang-kadang diselingi oleh tertawanya yang riang. Agaknya Ki Dalang Mantingan adalah orang yang cukup jenaka, sehingga mereka tertawa-tawa karena kelucuannya. Rara Wilis menarik nafas panjang. Sebagai seorang gadis ia kadang-kadang ditakut-takuti oleh umurnya yang bertambah-tambah dari hari ke hari. Apakah ia harus berjalan dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain? Dari satu perkelahian ke perkelahian yang lain sepanjang hidupnya. Tidakkah pada suatu saat ia akan dihadapkan kepada suatu kewajiban yang seharusnya dijalani oleh setiap wanita? Rara Wilis pada suatu saat pasti ingin melepaskan pedang dari pinggangnya dan menggantinya dengan pisau dapur yang sederhana. Ia pada suatu saat pasti ingin melepaskan ikat pinggang kulitnya, yang kasar, di mana pedangnya selalu menggantung, dan menggantinya dengan selendang yang halus untuk mengemban bayinya. Ya. Ia rindukan masa yang berbahagia. Masa ia tidak bermain-main dengan nyawanya, tetapi bermain-main dengan anaknya. Akhirnya, sebagai seorang manusia yang lemah, ia hanya dapat memanjatkan doa kepada kekuasaan yang tertinggi, mudah-mudahan sampailah ia pada saatnya, diperkenankan menikmati hidup ini sebagai manusia biasa, sebagai wanita biasa. Ketika sekali lagi ia memandang ke perapian, ia masih melihat mereka yang duduk melingkari perapian itu bersenda gurau. Karena itu ia pun terbawa pula oleh suasana yang gembira itu. Sehingga kemudian ketika ia mendengar Ki Dalang Mantingan berjenaka, ia pun tersenyum sendiri. Di langit, bintang gemintang satu-satu berjalan di dalam garis edarnya. Sedang mega putih yang membayang di selatan, sebagai selimut yang putih, menaburi punggung bukit Telamaya. Malam itu berjalan setapak demi setapak menjelang pagi. Baik yang berada di Banyu Biru maupun yang berserak-serak di perbatasan. Meskipun tidak meninggalkan kewaspadaan, namun mereka dapat menikmati istirahat malam itu dengan baiknya. Mereka sadar bahwa bahaya pasti tidak akan datang. Baik dari Laskar Lembu Sora maupun dari Laskar Golongan Hitam. Sebab mereka selambat-lambatnya petang tadi, pasti sudah saling berhadapan. Bahkan mungkin bagian-bagian dari laskar mereka sudah terlibat dalam bentrokan-bentrokan. Perhitungan mereka itu pun benar. Tak ada apapun yang terjadi sampai matahari muncul di timur, diantar oleh kicauan burung-burung liar yang hinggap di cabang-cabang pohon perdu. Lereng bukit itu seolah-olah disiram oleh kesejukan cahaya pagi yang segar yang merayap turun dari ujung-ujung pepohonan, dan jatuh berserakan di tanah merah.
Ketika Mahesa Jenar membuka matanya, setelah beberapa saat ia tertidur dalam kehangatan perapiannya, ia terkejut melihat sesosok tubuh yang berdiri tidak jauh darinya. Dalam keremangan cahaya pagi, dilihatnya bayangan itu menggeliat dengan nyamannya, kemudian tampaklah dadanya yang segar menggelombang dalam tarikan nafas pagi. Perlahan-lahan Mahesa Jenar bangkit. Seperti terpaku ia melihat bayang-bayang yang mengesampingkannya. Ia menjadi heran sendiri. Seperti kisah dalam mimpi, bahwa di tengah-tengah padang ilalang itu, dapat ditemuinya keindahan yang sempurna menurut selera hatinya. Ketika bayangan itu perlahan-lahan melangkahkan kakinya, Mahesa Jenar bangkit berdiri. Agaknya bayangan itu mendengar desis kakinya sehingga terputarlah wajahnya, memandang Mahesa Jenar yang berjalan perlahan-lahan mengikutinya. Bintang pagi masih bersinar di tenggara, tegur Mahesa Jenar dalam nada yang rendah. Rara Wilis tersenyum. Tetapi matahari telah meninggalkan peraduannya. Mahesa Jenar menengadahkan wajahnya, memandang matahari pagi yang masih kemerah-merahan. Sambil tersenyum pula ia berkata, ia akan datang pada saat ia harus datang. Dan ia akan pergi pada saat ia harus pergi, sahut Wilis. Peredaran jin antara alam yang tak terkendalikan oleh kekuatan apapun, selain oleh Maha Penciptanya, kata Mahesa Jenar. Karena itu, milikilah yang harus kau miliki, potong Wilis. Matahari, tanya Mahesa Jenar sambil tersenyum. Ya, jawab Wilis. Matahariku adalah mataharimu, kata Mahesa Jenar pula. Keduanya tersenyum. Hanya mereka berdualah yang dapat merasakan betapa indahnya senyum mereka masing-masing. Seindah bintang pagi di tenggara, seindah matahari pagi di puncak bukit. Aku akan mencuci muka di mata air sebelah, kata Rara Wilis kemudian. Pergilah. Aku akan menyiapkan api, jawab Mahesa Jenar. Rara Wilis berjalan semakin cepat. Di pinggangnya masih tergantung pedang tipisnya. Mahesa Jenar memandangi bayangan itu sampai hilang di balik sebuah batu padas. Di sanalah Rara Wilis mendapatkan mata air yang kecil. Hari itu pun tak mereka jumpai persoalan-persoalan yang penting. Bahkan mereka dapat hilir mudik dari perbatasan masuk ke dalam kota. Kebo Kanigara telah menjemput putrinya, sedang Mahesa Jenar dan Arya Salaka malam berikutnya bermalam di Banyu Biru. Seperti malam kemarin. Malam ini pun berlalu begitu saja. Namun mereka mengharap bahwa hari berikutnya Penjawi dan Jaladri telah dapat datang kembali dengan keterangan-keterangan yang mereka perlukan. Sebelum fajar menyingsing di pagi yang dingin, datanglah orang yang mereka harap-harapkan itu. Derap dua ekor kuda yang lari dengan kencangnya, memukul-mukul jalan yang berbatu-batu menuju ke rumah kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Para pengawal perbatasan segera berloncatan dari gardu mereka yang bersiaga. Tetapi ketika mereka melihat Penjawi dan Jaladri yang duduk di punggung-punggung kuda itu, maka mereka biarkan berlalu. Debu yang dihambur-hamburkan oleh kaki-kaki kuda itu seperti tumbuh dari dalam tanah, sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tumbuh di dalam dada para pengawal itu. Kabar apakah yang dibawa oleh Penjawi dan Jaladri? Arya Salaka dan Mahesa Jenar pun kemudian mendengar derap kuda yang semakin dekat. Segera mereka bangkit dari pembaringan mereka sambil menebak-nebak, siapakah orang-orang yang berkuda di pagi-pagi buta ini. Demikian juga Wanamerta dan Bantaran yang berada di pendapa pun segera bersiaga. Kalau-kalau ada sesuatu yang tak mereka harapkan terjadi. Tetapi hati mereka menjadi kendor kembali setelah mereka melihat Penjawi dan Jaladri masuk ke halaman. Demikian ketika kuda-kuda itu berhenti, berloncatanlah mereka turun dan langsung naik ke pendapa. Tampaklah wajah-wajah mereka yang kotor karena debu yang tak sempat mereka usap. Sedang di punggung membekaslah keringat mereka yang mengalir deras. Namun demikian tampaklah senyum mereka membayang di bibir mereka. Wanamerta menerima mereka dengan tergopoh-gopoh. Dipersilahkanlah mereka duduk, dan kepada seorang pelayan, Wanamerta minta untuk segera disediakan bagi mereka, minum yang hangat. Terima kasih Kiai, kata Penjawi di antara desah nafasnya yang mengalir cepat. Selamatkah kalian? Tanya Wanamerta kemudian. Baik Kiai, jawab mereka hampir bersamaan. Syukurlah, sambung Wanamerta. Bersamaan dengan itu muncullah Mahesa Jenar dan Arya Salaka lewat pintu peringgitan. Mereka langsung duduk di hadapan Penjawi dan Jaladri. Dari wajah-wajah kedua orang itu, Mahesa Jenar dan Arya Salaka mendapat kesan bahwa mereka telah menempuh perjalanan yang berat. Mereka pun kemudian menanyakan keselamatan kedua orang itu.
Perjalanan yang menyenangkan. Namun terdengarlah suara itu amat perlahan-lahan. Dengan senyum lucu Jaladri memandang Penjawi, sambil menyebut, cemasnya yang tak terduga-duga. Yang mendengar ikut tersenyum pula. Kalian tentu punya cerita yang panjang, kata Arya Salaka. Tetapi aku lihat kalian tak sempat mandi di perjalanan. Karena itu, apabila keadaan tidak mendesak, mandilah kalian dahulu. Kemudian setelah makan pagi, biarlah kalian bercerita panjang lebar. Akan aku panggil semua pimpinan Laskar Banyu Biru, Paman Kebokanigara, Bibi Wilis dan Endang Widuri. Aku kira mereka akan senang pula mendengar ceritamu. Baiklah, jawab Penjawi. Kami akan mandi dahulu, makan pagi, lalu kami akan bercerita, supaya cerita kami tidak terlalu banyak tertinggal. Jaladri tertawa, sambungnya, urutan yang bijaksana. Kemudian setelah minum teh hangat dengan gula aren, Penjawi dan Jaladri segera turun ke mata air di sebelah rumah itu. Mereka mendapat pinjaman beberapa potong pakaian untuk mengganti pakaian yang telah basah oleh keringat, dan kotor oleh debu tebal. Dalam kesempatan itu, Arya Salaka telah memerintahkan untuk menjemput para pemimpin Laskar Banyu Biru yang berada di perbatasan, termasuk Mantingan dan Wirasaba. Ketika matahari telah naik di ujung cemara, pendapa Banyu Biru itu pun telah dipenuhi oleh para pemimpin Laskar Banyu Biru. Mereka semua mengharap dapat mendengarkan langsung cerita Penjawi dan Jaladri. Meskipun masih agak payah, di pendapa itu hadir juga Sendang Parapat. Penjawi dan Jaladri duduk berjajar di samping Arya Salaka. Kemudian duduk pula Wanamerta, Bantaran, Mahesa Jenar, Kebokanigara, Mantingan, Wirasaba, Rara Wilis dan Endang Widuri. Nah, kata Arya Salaka kemudian, mulailah dengan kisah cemasmu. Penjawi membetulkan letak duduknya, sambil menarik nafas ia berkata, baiklah. Setelah perutku kenyang, ingatanku menjadi baik, sehingga banyaklah yang akan aku ceritakan kepada kalian. Yang hadir di pendapa itu telah siap untuk mendengar apakah yang telah terjadi di Pamingit. Lusa, Penjawi mulai, aku dan Adi Jaladri berangkat ke Pamingit, beberapa saat setelah Ki Ageng Sora Dipayana meninggalkan Banyu Biru. Namun demikian, kami masih dapat mendahului Laskar Pamingit itu. Kami titipkan kuda kami di rumah Paman Derpa, dan mulailah kami dengan pekerjaan kami. Ki Ageng Lembu Sora ternyata benar-benar seorang yang memiliki ketangkasan berpikir. Kami terkejut ketika kami diketahui bahwa beberapa bagian laskarnya langsung menerobos lewat Randu Putih dan menduduki Kepandak. Sedang induk pasukannya masih tetap menuju pusat pemerintahan Pamingit, dan setelah terlibat dalam bentrokan tak berarti, induk pasukan itu bermalam di Sumber Panas. Ini adalah suatu keadaan yang sama sekali tak diduga oleh golongan hitam. Karena itu, dengan mudahnya mereka dapat didesak dari tempat-tempat itu. Tetapi karena itu pula lah maka mereka agaknya menjadi marah. Menjelang pagi, aku dan Adi Jaladri melihat-lihat pertempuran yang akan berkobar di Kepandak. Kami berjanji bahwa malam hari kami bertemu di rumah Paman Darpa, setelah kami mendapat gambaran dari kedua garis pertempuran itu. Pekerjaan kami pun menjadi agak sulit, sebab kami tidak mau diketahui oleh kedua belah pihak. Untunglah bahwa aku dapat menghubungi beberapa orang Banyu Biru yang berada di dalam Laskar Lembu Sora, ketika mereka sedang mengambil air untuk keperluan laskar itu. Tetapi pekerjaan Adi Jaladri agak lebih sulit. Penjawi berhenti sejenak. Ia memandang kepada Jaladri, katanya, tidak ada orang yang lebih mengetahui daripada Adi sendiri. Nah, ceritakanlah. Jaladri mengangguk. Sambil tertawa kecil ia berkata, bukan lebih sulit. Tetapi aku justru lebih beruntung. Ia berhenti sebentar lalu meneruskan, pagi-pagi buta aku mencoba untuk mencari tempat yang baik. Aku ingin tahu, siapakah yang berada di dalam kedua pasukan yang akan bertempur itu. Tetapi baru saja aku mendapat tempat yang baik menurut pikiranku, tiba-tiba terdengar suara berdesir di belakangku. Aku terkejut, dan aku menjadi berdesir ketika tiba-tiba aku ketahui, menurut ciri-ciri yang pernah aku dengar, seorang tua, bertubuh bongkok dengan wajah yang mengerikan. Bugel Kaliki, potong Wanamerta. Ya, Bugel Kaliki, sahut Jaladri. Dengan mata yang mengandung kebencian ia memandang kepalaku. Akhirnya ia tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, hai kelinci yang malang. Siapakah namamu, dan apakah kerjamu di sini? Aku menjadi gemetar. Aku tahu siapakah orang itu.
Karena itu tiba-tiba terbayanglah di dalam otakku, gambaran Yamadipati datang untuk menagih janji. Mengambil kembali nyawa yang dititipkan di dalam raga ini. Apa yang dikerjakan oleh hantu itu? Bertanya Sendang Papat tidak sabar. Menakut-nakuti aku, jawab Jaladri. Dan aku benar-benar takut kepadanya. Apalagi kemudian ia bertanya kepadaku pula, kenalkah kau kepadaku? Aku tahu bahwa aku bukan musuhnya. Karena itu aku tidak mau kehilangan kesempatan. Tanpa menjawab pertanyaannya, segera aku menarik kerisku, dan langsung aku menusuk ke arah telungkup. Nah, kau lihat jalur-jalur di mukaku ini? Tetapi kau tetap hidup, sela Bantaran ingin tahu. Ya, aku tetap hidup, sambung Jaladri, bukan karena aku sekarang telah mampu melawan Bogel Kaliki, atau aku dapat melepaskan diri dari tangannya. Ya. Lalu kenapa? Sendang Parapat menjadi tidak sabar, apakah kau dibiarkan pergi? Jaladri tertawa. Jangan terlalu tergesa-gesa. Dengar urutan ceritaku. Aku kemudian bangkit, dan dengan tekad yang bulat aku akan mati sebagai laki-laki. Berjuang dengan tenaga yang ada padaku. Tetapi tiba-tiba Tuhan menyelamatkan aku. Ketika Bugel Kaliki itu dengan marahnya menggeram, dan hampir menerkam kepalaku, terdengar suara di belakangku. Jangan Kaliki. Jangan mengganggu anak-anak. Bugel Kaliki terkejut. Aku juga terkejut. Kalau seseorang dapat hadir di tempat itu tanpa diketahui oleh Bugel Kaliki, maka aku mengharap bahwa setidak-tidaknya orang itu akan dapat menyelamatkan aku. Siapakah orang itu? Tanya Sendang Parapat. Aku tidak tahu, jawab Jaladri. Hus, sahut orang yang berada di pendapa itu hampir berbareng. Jangan teka-teki. Hi, jawab Jaladri, siapa yang berteka-teki? Aku benar-benar tidak tahu, Kakang Penjawi juga tidak tahu. Siapakah dia? Arya tertarik pada cerita itu. Tampak alisnya berkerut. Demikian juga Mahesa Jenar, Kebo Kanigara dan orang-orang lain. Apa yang dilakukan? Tanya Arya Salaka kemudian. Jaladri mengingsar duduknya, ia meneruskan, Bugel Kaliki terkejut atas kehadirannya. Ia mengurungkan niatnya untuk memecahkan kepalaku. Tetapi segera ia bersiaga untuk menghadapi musuh barunya. Jangan ganggu aku, ia berdesis. Tetapi orang yang datang itu tertawa. Suaranya nyaring. Aku mengembara dari satu tempat ke tempat lain tanpa tujuan. Karena itu aku pun kadang-kadang melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa tujuan. Antara lain mengganggumu. Bugel Kaliki benar-benar marah. Terdengar suaranya menggeram seperti serigala. Namun orang asing itu masih tertawa-tawa saja. Demikianlah akhirnya keduanya terlibat dalam satu perkelahian tanpa kata-kata lain. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menilai pertempuran itu. Mereka bergerak-gerak dengan cepatnya. Kadang-kadang mereka melontarkan diri mereka seperti bintang beralih. Sambar menyambar. Aku pernah menyaksikan 2 ekor elang berkelahi. Gagah benar. Namun itu lebih cepat seperti sikatan. Si bongkok itu pun sungguh luar biasa. Aku heran kenapa bongkoknya itu sama sekali tidak mengganggu. Melihat perkelahian itu aku menjadi malu pada diri sendiri. Apakah yang terjadi seandainya aku yang harus bertempur melawan Bugel Kaliki itu? Namun demikian aku tidak mau lari. Aku akan menunggu sampai pertempuran itu berakhir. Kalau penolongku itu kalah dan binasa, biarlah aku binasa pula. Tetapi kalau ia menang, biarlah aku sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetapi pertempuran itu kemudian terganggu. Aku melihat bayangan lain yang datang di tempat itu pula. Bersamaan dengan kehadiran orang kedua itu, aku lihat Bugel Kaliki berteriak nyaring, untuk kemudian melontar mundur dan lenyap di dalam keremangan pagi. Orang yang bertempur melawannya sama sekali tidak mengejarnya. Ia sekarang berhadapan dengan orang yang datang terakhir. Namun agaknya mereka tidak akan bertempur. Bahkan mereka berdua tampaknya seperti 2 orang sahabat yang baru bertemu. Mereka saling mengguncang tangan masing-masing. Siapakah yang datang kemudian? Juga tidak tahu, tanya Wanamerta. Jaladri tertawa. Penjawi pun tertawa. Kiai, jawab Jaladri, kepada orang yang terakhir itu, aku sudah mengenalnya. Bahkan kalian juga mengenalnya. Iya, siapa? Kalau kau sudah mengenal, kami mengenal pula. Sendang Parapat semakin tidak sabar.
Ki Ageng Soradipayana, jawab Jaladri. Oh, terdengar orang-orang yang mendengar bergumam. Mereka menarik nafas lega, seolah-olah merekalah yang terlepas dari ancaman maut. Jaladri berhenti pula untuk sesaat. Kemudian ia meneruskan, aku hanya sempat mengucapkan terima kasih kepada orang yang tak kukenal itu. Tetapi aku tidak sempat bertanya tentang dirinya sebab kemudian Ki Ageng Soradipayana bertanya kepadaku, apa kerjamu di sini Jaladri? Aku menjadi ragu sebentar. Tetapi kepada Ki Ageng Soradipayana aku tak dapat berkata lain, kecuali mengatakan yang sebenarnya. Mula-mula aku menjadi cemas, jangan-jangan hal itu tak dikehendaki oleh Ki Ageng, namun tiba-tiba Ki Ageng Soradipayana berkata, marilah. Hari hampir pagi. Sebentar lagi pertempuran akan dimulai. Aku tak dapat membantah. Aku ikuti Ki Ageng kembali ke pasukan Pamingit. Agaknya Ki Ageng Soradipayana berada di dalam laskar yang menduduki Kepandak. Laskar ini dipimpin oleh Wulungan. Sedang menurut Ki Ageng Soradipayana, induk pasukan yang berada di Sumber Panas dipimpin langsung oleh Ki Ageng Lembusora sendiri. Ketika kami hampir sampai, aku hanya mendengar orang asing itu berkata, kau biarkan anakmu sendiri. Tak ada pilihan lain, jawab Ki Ageng Soradipayana. Kalau aku tak ada di sini, dan ada salah seorang dari setan-setan itu datang kemari, seperti apa yang dilakukan oleh Bugel Kaliki itu, maka laskar ini akan habis ludas. Kalau mereka beberapa orang menempatkan diri mereka untuk melawan anakmu, jawab orang asing itu. Ia membawa laskar lebih banyak. Aku sudah menasehatkan untuk bertempur dalam kelompok-kelompok untuk menghadapi mereka. Dengan senjata jarak jauh atau senjata bertangkai panjang. Dan Lembusora telah menyiapkan laskar panah sebaik-baiknya. Belum cukup, jawab orang asing itu. Untuk sementara, tak ada cara yang lebih baik. Tetapi aku percaya, kalau Lembusora berotak cair, maka sedikit demi sedikit ia akan dapat mengatasi keadaan, jawab Ki Ageng Soradipayana. Ternyata ia kemudian meneruskan, soalnya terserah kepada nasibnya. Mudah-mudahan Tuhan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Kalau begitu, orang asing itu menjawab, biarlah aku ikut serta dalam permainan ini. Aku akan bekerja bersama-sama dengan anakmu. Ki Ageng Soradipayana terkejut, sampai langkahnya terhenti. Kau. Terdengar suaranya dalam. Orang itu mengangguk, lalu terdengarlah ia tertawa. Sebelum Ki Ageng Soradipayana menjawab, orang itu telah melontarkan dirinya sambil berkata, sebelum pagi, mudah-mudahan aku tidak terlambat. Ki Ageng Soradipayana hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala. Perlahan-lahan terdengar gumamnya, terima kasih, terima kasih. Tiba-tiba saja Ki Ageng Soradipayana terkejut oleh suara kentongan jauh di Pamingit. Agaknya laskar orang-orang hitam itu telah mempersiapkan diri mereka. Ayolah, sebelum kita digilas oleh hantu-hantu yang tak kenal peri kemanusiaan itu. Aku mengikuti di belakang Ki Ageng. Di Kepandak, laskar Pamingit pun telah siap. Di hadapan mereka berdiri dengan gagahnya, Wulungan. Di pinggangnya terselip sebuah pedang panjang, sedang di lambungnya tampaklah sebilah keris. Jawab Ki Ageng Soradipayana. Ternyata ia kemudian meneruskan, soalnya terserah kepada nasibnya. Mudah-mudahan Tuhan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ketika ia melihat Ki Ageng Soradipayana datang, segera ia membungkukkan dirinya, tetapi ketika ia melihat aku, tampaklah perubahan di wajahnya. Ki Ageng Soradipayana tahu perasaannya, katanya, jangan hiraukan kehadiran Jaladri. Aku yang membawanya. Ia tidak akan mengganggu kalian. Wulungan tidak membantah, ia hanya mengangguk hormat. Ketika cahaya merah di atas bukit-bukit sebelah timur telah semakin merata, mulailah laskar Pamingit bergerak. Laskar ini pun seperti laskar yang dipimpin oleh Ki Ageng Lembusora, bergerak dalam kelompok-kelompok, dan bersenjata jarak jauh. Agaknya mereka benar dipersiapkan untuk menghadapi setiap tokoh dari golongan hitam itu, kelompok demi kelompok. Aku sendiri, yang tidak tergabung dalam laskar itu, hanya selalu mengikuti kemana Ki Soradipayana pergi. Dan Ki Ageng pun sama sekali tidak keberatan. Bahkan akhirnya Ki Ageng itu memberi aku sebatang tombak sambil berkata, kalau kau terpaksa mempertahankan dirimu Jaladri, pergunakan tombak ini. Kerismu terlalu pendek untuk melawan Lawa Ijo, atau Jakasoka, atau kalau kau bertemu sekali lagi dengan Bugel Kaliki. Hatiku jadi berdebar-debar mendengar kata-kata itu.
Laskar Pamingit dapat melawan mereka dengan kelompok-kelompok mereka. Aku bagaimana? Agaknya Ki Ageng Soradipayana memaklumi perasaanku, karena itu terdengar kata-katanya, kau pun harus membentuk kelompok tersendiri Jaladri. Nah, akulah orang yang termasuk dalam kelompok kecilmu. Aku menundukkan kepalaku, karena malu. Ki Wulungan membawa laskarnya, melingkar ke selatan dengan gelar Jinantra Sawur. Lingkaran-lingkaran kecil yang bergerak bersama-sama dalam satu garis yang menebar. Sungguh suatu yang bagus untuk melawan tokoh-tokoh yang biasa bertempur perseorangan dan mempunyai kesaktian yang luar biasa seperti tokoh-tokoh golongan hitam. Ketika terdengar sebuah tengara dari Wulungan, maka dengan kecepatan yang sedang, laskar itu langsung menyerbu ke dalam pemusatan laskar-laskar hitam. Dalam sepintas dari laskar hitam yang disediakan untuk melawan mereka. Namun di ujung laskar golongan hitam itu aku melihat dua orang yang mengerikan. Seorang yang sudah aku kenal Bugel Kaliki, dan yang seorang lagi, aku dengar namanya dari Ki Ageng Soradipayana, bernama Nagapasa. Nagapasa. Mahesa Jenar mengulang nama itu. Ya, sahut Jaladri. Melihat mereka berdua Ki Ageng Soradipayana memanggil Wulungan, katanya, Wulungan, lawanlah Bugel Kaliki. Bawalah sedikitnya 2 kelompok laskar panahmu. Jaga, jangan sampai salah seorang dari kamu mendekat, dan jagalah supaya kau dan kelompokmu tidak kehabisan tenaga. Orang itu mampu bertempur sehari penuh dengan kesegaran yang sama, bahkan berhari-hari. Wulungan mengangguk sambil menjawab, baik Ki Ageng, akan aku bawa 3 kelompok terkuat dari anak buahku. Yang lain akan dipimpin oleh Adi Gupita, melawan laskar hitam itu. Bagus, jawab Ki Ageng Soradipayana. Kemudian kepadaku Ki Ageng itu berkata, Jaladri. Aku harus melayani musuh yang tak dapat diduga-duga tabiatnya. Ia dapat berlaku lunak, tetapi ia dapat bengis seperti setan. Karena itu lebih baik bagimu untuk memperkuat kelompok-kelompok yang akan dibawa oleh Wulungan melawan musuhmu pagi tadi. Aku tak dapat membantah, meskipun aku tahu bahwa Wulungan agak bimbang menerima titipan itu. Ketika aku berjalan di samping Wulungan menuju ke kelompok pertama, aku berkata kepadanya, jangan curigai aku. Aku tak akan mengganggumu. Sebab hidup matiku sekarang berada di dalam kerjasama antara kita dan laskarmu. Wulungan tersenyum. Jawabnya, aku mempercayaimu. Aku kira setiap orang di dalam laskar Arya Salaka berlaku jantan seperti pimpinan mereka. Aku tidak tahu maksudnya. Apakah ia benar-benar memuji, ataukah ia sedang menyindir aku? Tetapi kemudian kami tak sempat berkata-kata lagi. Wulungan memerintahkan beberapa orang untuk memberitahukan tugas-tugas mereka. 3 kelompok kemudian saling mendekat dan menuju satu sasaran, sedang yang lain masih di tempatnya masing-masing, di bawah pimpinan seorang yang cukup mempunyai wibawa, Gupita. Laskar hitam itu pun kemudian maju menyongsong lawan mereka. Mereka sama sekali tidak mempergunakan gelar perang, atau gelar mereka mirip dengan gelar Gelatik Neba. Namun tampaklah betapa mereka percaya pada diri mereka masing-masing. Terbayanglah di wajah mereka, kebiadaban dan keganasan yang pernah mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Di dalam mata mereka seolah-olah tampaklah goresan-goresan nama-nama dari korban-korban mereka yang berpuluh-puluh jumlahnya. Aku pernah mengalami beberapa kali pertempuran. Namun kali ini aku benar-benar berdebar-debar. Di sekitarku berjalan orang-orang yang kurang aku kenal, baik tabiatnya maupun cara-cara mereka mempergunakan senjata. Aku pun tidak mengetahui apakah mereka menganggap aku lawan mereka atau musuh mereka. Namun demikian akhirnya aku harus melekatkan kepercayaan kepada diri sendiri. Betapapun ringkihnya aku ini, namun aku hanya dapat mengeluh dan menyadarkan diri kepada kepercayaan itu, dilambari oleh pasrah diri kepada pepestan, kepada kuasa tangan yang maha kuasa. Demikianlah akhirnya kedua laskar ini bertemu. Sesaat sebelum pertempuran berkobar, Wulungan berbisik kepadaku, Jaladri, kami saat ini akan bertempur di atas tanah persawahan. Batang-batang padi ini sebentar lagi akan hancur terinjak-injak oleh kaki-kaki kami. Namun tanah persawahan ini akan memberikan kesegaran dalam jiwa kami. Karena untuk tanah inilah kami sekarang sedang menyabung nyawa. Meskipun batang-batang padi ini akan hancur, namun besok di atasnya akan dapat kami tanami kembali dengan batang-batang padi yang lebih segar. Sebab kami tebarkan pupuk di tanah ini dengan darah putra-putra terbaik dari tanah ini. Aku terharu mendengar kata-katanya.
Sedang dari matanya terpancar ketulusan hatinya serta kesediaannya berkorban untuk tanahnya. Sesaat kemudian kami dikejutkan oleh teriakan-teriakan ngeri. Orang-orang hitam itu berloncatan sambil memekik-mekik. Senjata-senjata mereka gemerlapan dalam cahaya pagi. Pada saat yang hampir bersamaan, melontarlah senjata-senjata anak-anak Pamingit. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus anak panah bertebaran di udara. Tetapi orang-orang golongan hitam itu memutar senjata mereka menjadi gulungan perisai yang sangat rapat. Demikianlah akhirnya pertempuran tak dapat dihindari. Orang-orang Pamingit terpaksa meletakkan busur-busur mereka dan menarik pedang-pedang mereka. Sehingga sesaat kemudian, riuhlah pertempuran itu dengan dentang senjata beradu, pekik yang mengejutkan dari orang-orang golongan hitam itu. Wulungan dengan kelompoknya langsung menyiapkan diri mereka dan memancing Bugel Kaliki untuk melibatkan dirinya. Anak-anak dalam kelompok ini agaknya benar-benar terpilih. Mereka tidak melemparkan panah mereka berlebih-lebihan. Satu-satu saja, mengarah kepada si bongkok yang mengerikan itu. Akhirnya marahlah Bugel Kaliki. Seperti serigala yang menggeram, kemudian langsung melompat dan menyerbu ke dalam laskar Wulungan. Cepat anak buah Wulungan memencar diri. Mereka menyerang dengan panah mereka. Tak berhambur-hamburan, namun cukup memberi perlawanan yang kuat terhadap hantu dari Gunung Cerme itu. Bersambung ke bab 83. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.